Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas terucap dari seorang muslim melainkan ia senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya melaksanakan salat Jumat. Tatkala mungkin di luar sana masih sangat banyak saudara muslim kita yang terlalaikan dengan nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang paling banyak membuat manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ataupun waktu luang. Maka bagi kita yang mampu memaksimalkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman, ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan dengan itu semua meningkat juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan bekal takwa itu bekal terbaik seorang hamba untuk berjumpa dengan Rabb-Nya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terucapkan kepada teladan kita, Ustazuna alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir adalah umat-umat beliau yang istiqamah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah ridhai kita untuk masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap kaum muslimin untuk selalu kembali kepadanya jika ia melakukan kesalahan. Bahkan di dalam ayat yang sangat masyhur, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya melakukan kesalahan, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dosa kita kepada Allah, Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Datanglah, bertaubatlah, berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan terkadang di antara kita adalah ketika kesalahan tersebut kita lakukan kepada makhluk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa esensi daripada Ramadan adalah menjadikan dia hamba yang bertakwa kepada Allah, maka jangan pernah lupakan bahwa dimensi takwa bukan hanya tentang hubungan manusia kepada Rabb-Nya, tapi ada tentang pertanggungjawaban ketika kita hidup bermasyarakat di tengah kehidupan kita. Maka Nabi SAW sangat memperhatikan hal ini. Sampai Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis?
Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la dirhama wala mata." Ya Rasulullah, yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki harta, benda, perhiasan, apapun itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisun." Orang-orang yang bangkrut itu min ummati. Dia akan datang di kalangan umat-umatku. Jadi orang yang bangkrut bukan orang-orang di luar Islam. Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ummati. Ya'ti yaumal qiyamah bis shalah waz zakah wasyam. Dia adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, sedekahnya, dan semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Bahkan di dalam riwayat yang lain membawa pahala sebesar gunung Tihama. Ini isyarat bahwa sangat banyak pahala yang dia kumpulkan, bahkan sebesar gunung Tihama. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi bersamaan dengan pahala yang dia kumpulkan dengan beribadah kepada Allah, dengan puasa, zakat, dengan sholatnya, bersamaan dengan itu juga dia ternyata selama berkehidupan di dunia bermasyarakat banyak menzalimi orang lain. Qad syatama hadza, banyak orang yang dia hina, banyak orang yang dia caci maki, banyak orang yang dia rendahkan, sehingga orang tersebut merasa terzalimi, tersakiti hatinya. Mungkin tidak mampu menuntut ketika di dunia, karena mungkin jabatannya lebih rendah daripada kita, mungkin strata sosialnya lebih rendah daripada kita, mungkin dia orang-orang yang lemah, tidak mampu membalas di dunia. Lalu dia merasa, ya Allah, saya akan tuntut dia di akhirat. Maka siapapun hari ini yang pernah merasa terzalimi, tidak akan ada orang yang terzalimi di hadapan Allah. Maka semua kezaliman akan terbayarkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hari ini yang berlaku tidak adil, bahkan ketika dibawa ke pengadilan tidak mendapatkan keadilan, maka yakinlah pengadilan terbaik ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terzalimi. Maka Allah kumpulkan semua orang-orang yang pernah kita zalimi. Allah kumpulkan orang-orang yang pernah qad syatama hadza, orang-orang yang pernah kita hina, kita rendahkan, kita caci maki dia. Berkumpul mereka semua meminta tuntutan keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta hadza min hasanati. Maka cara Allah membuat orang tersebut mendapatkan keadilannya, diberikanlah pahala-pahala kebaikan yang dia sudah kumpulkan. Semua orang berbaris, kita berikan pahala-pahala kebaikan. Telah usai golongan yang pertama pergi, mereka semua telah menuntut keadilan. Datang golongan yang kedua. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Yang kedua adalah orang-orang yang pernah kita fitnah, orang-orang yang pernah kita tuduh tanpa adanya bukti. Mungkin di dunia dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita, kita mampu melakukan itu. Kita rendahkan dia, kita fitnah dia, kita tuduh dia semua. Padahal itu tidak pernah dia lakukan. Maka datang mereka semua di hadapan Allah SWT, menuntut balas. Fayu'ta hadza min hasanati. Kembali diberikan pahala kebaikan kita untuk membalas kezaliman yang kita lakukan. Wa kalama hadza. Lalu datang golongan yang ketiga, datang menuntut balas karena dahulu dia pernah dizalimi, diambil haknya dalam bentuk harta, dalam bentuk uang mungkin dan lain sebagainya, yang pernah kita ambil, barang-barang yang kita pernah kehilangan hari ini, apapun itu yang hari ini kita tidak dapat temukan siapa yang mengambilnya, nanti di hadapan Allah kita akan tuntut orang tersebut. Apapun, sekecil apapun yang bukan hak kita, kita ambil dari orang lain, maka orang tersebut akan datang kepada Allah dan menuntut haknya. Wa akala mala hadza, daripada harta-harta yang bukan hak kita yang pernah kita ambil itu semua. Wasafaka dama hadza, bahkan orang-orang yang pernah kita tumpahkan darahnya ketika di dunia,
Berapa banyak hari ini kita melihat ada korban-korban tabrak lari yang sampai tumpah darahnya, sampai mendatangkan cacat, tapi tidak pernah ditemukan siapa pelakunya. Maka nanti di hadapan Allah semua akan bersaksi dan menuntut keadilan di hadapan Allah. Wasafaqa damaha wa daraba, dan orang-orang yang pernah kita pukul, orang-orang yang pernah kita sakiti fisiknya, orang-orang yang mungkin pernah kita tendang dan lain sebagainya tanpa hak, menuntut keadilan di hadapan Allah. Dan kata Nabi SAW, karena saking banyaknya orang-orang yang pernah dia zalimi, ternyata pahala yang telah dia kumpulkan sebanyak itu pun tidak dapat menggantikan semua kezaliman yang dia lakukan. Maka ketika masih ada orang-orang yang terzalimi yang belum kita balas keadilan atau hak yang belum kita tunaikan, maka ketika tidak ada lagi pahala yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, limpahkan dosamu kepadanya. Orang-orang yang pernah kita zalimi tadi diminta untuk ringankanlah beban dosamu, bebankan kepada orang yang pernah menzalimi tadi, karena tidak ada lagi pahala untuk membayarkan itu. Maka dibebankanlah semua dosa-dosa sesuai dengan kezaliman yang kita lakukan, dibebankan kepada kita. Sampai kata Nabi SAW, faturihat minanna. Maka orang tersebut yang tadi membawa pahala yang dia banggakan, sampai di akhirnya bangkrut semuanya. Habis semua pahala yang dia kumpulkan, yang tersisa hanyalah beban dosa-dosa yang dia tanggung dari orang-orang yang pernah terzalimi, sampai dia harus dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hari ini jika kita merasa masih memiliki kesalahan kepada orang lain, bukankah di awal momentum Syawal selalu kita datang kepada kerabat-kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada rekan, kepada siapapun yang kita merasa memiliki kesalahan kepadanya dan meminta pemaafan, keridhaan atas kesalahan yang pernah kita lakukan? Maka lakukan itu dengan betul. Karena memang kalau dosa itu dengan makhluk, maka selesaikan dengan manusia. Jika ada hak yang pernah kita ambil, kembalikan. Karena jika tidak, semua pertanggungjawaban akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika dosa itu kepada Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Ghafurur Rahim. Tapi jika itu dosa kepada sesama manusia, datang, mintalah kesediaannya, mintalah pemaafannya, mintalah kehalalan atas apa yang pernah kita ambil darinya. Tunjukkan kesungguhan kita, karena kita tidak ingin bahwa perselisihan ini, bahwa permasalahan ini, bahwa adanya sengketa dan lain sebagainya masih terus berlanjut di dalam kehidupan akhirat. Maka tunaikanlah, selesaikanlah itu di dunia, karena kezaliman sampai kapanpun akan terus ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.